Di kawasan laut yang penuh sengketa di Laut Cina Selatan, sebuah kapal perang Tiongkok memilih untuk menghadang secara langsung kapal perusak USS Higgins milik Amerika Serikat. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, tidak ada rudal yang diluncurkan. Namun, satu kesalahan kecil saja berpotensi memicu krisis internasional yang serius. Itu merupakan perhitungan berisiko sebab Higgins bukanlah target mudah. Kapal ini dirancang untuk mempertahankan dominasinya di setiap samudera yang dilaluinya. Dua kekuatan besar mendapati diri mereka saling berhadapan dalam situasi tegang, di mana tak satu pun bersedia mundur. Setiap manuver, setiap sinyal radio yang dipancarkan membawa makna lebih dalam daripada sekadar insiden maritim biasa. Ini bukanlah pertemuan biasa. Inilah ujian kekuatan, ujian hukum internasional, dan juga keseimbangan pengaruh global. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dalam konfrontasi tersebut? Pihak mana yang berada di atas angin? Dan mengapa sebuah terumbu karang kecil dapat menarik perhatian seluruh dunia? Mari kita telusuri bersama Navy Secrets. Pukul 7.46 pagi waktu setempat 13 Agustus 2025. Permukaan Laut Cina Selatan yang semula tenang tiba-tiba menjadi panggung konfrontasi. USS Higgins, kapal perusak rudal terpandu kelas Arleigh Burke, sedang bergerak mendekati Scarborough Shoal ketika radar mendeteksi keberadaan objek tak terduga. Radio kapal berbunyi dengan suara statis. Lalu terdengar suara tajam berbahasa Inggris dengan aksen Tiongkok. Kapal perang Amerika, kalian berada di perairan Tiongkok. Segera tinggalkan wilayah ini. Pesan itu bukan sekadar peringatan, melainkan tantangan langsung terhadap hak beroperasi Amerika Serikat di salah satu kawasan laut paling diperdebatkan di dunia. Beberapa menit kemudian, bayangan abu-abu muncul di cakrawala. Sejumlah kapal perang Tiongkok bergerak cepat, memotong ombak dan mendekati kapal Amerika dengan kecepatan sebanding. Mereka berada sangat dekat di sisi kanan Higgins, menimbulkan gelombang yang memecah tajam di permukaan laut. Aksi itu jelas memiliki maksud tertentu. Bagi Beijing, ini adalah pernyataan kendali, sebuah sinyal bahwa Scarborough Shoal adalah bagian dari wilayah mereka. Sementara bagi Washington, ini adalah operasi kebebasan navigasi, sah secara hukum, dan bertujuan menolak klaim sepihak yang dianggap berlebihan. USS Higgins dengan panjang 155 meter dan bobot lebih dari 9.000 ton dibangun, khusus untuk menghadapi tekanan semacam ini. Hal yang membuat peristiwa ini semakin penting adalah waktunya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, sebuah kapal perusak Amerika Serikat berlayar ke kawasan tersebut, menggoyahkan keyakinan Tiongkok bahwa wilayah itu berada sepenuhnya di bawah kendali mereka tanpa tantangan. Komunikasi radio kian menegangkan ketika kapal Tiongkok mendekat hanya dalam jarak beberapa ratus meter. Setiap putaran kemudi, setiap perubahan kecepatan diawasi dengan ketat. Tidak ada tembakan dilepaskan, tetapi ketegangan terasa sangat nyata. Tujuan Tiongkok terlihat jelas, memaksa kapal Amerika melakukan kesalahan atau mundur. Namun, Higgins tetap stabil. Awak kapal AISLA sudah terlatih menghadapi situasi penuh tekanan seperti ini. Jalur tetap lurus, kecepatan konstan, dan semua dilakukan dengan tenang. Dalam operasi kebebasan navigasi, pengendalian diri justru menjadi kekuatan utama. Di balik dramatisnya pertemuan ini, ada makna simbolis yang jauh lebih besar. Scarborough bukan sekadar gugusan karang, melainkan lambang pertarungan antara hukum internasional dan ambisi geopolitik. Bagi Washington, melintas di kawasan ini adalah bukti bahwa aturan global masih berlaku. Bagi Beijing, menghadapi kapal perusak Amerika adalah pesan tegas, baik untuk publik dalam negeri maupun dunia internasional. Mereka tidak akan mundur. Meski begitu, tak ada peluru yang ditembakkan, tak ada tabrakan yang terjadi. Konfrontasi itu berakhir dalam keheningan yang penuh makna, namun tetap meninggalkan pesan kuat bagi dunia. Namun, ketegangan ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas di Laut Cina Selatan. Bagi para pelaut di atas kapal, pagi itu terasa tenang dengan perintah yang jelas. Tetapi bagi dunia internasional, peristiwa tersebut menjadi sinyal bahwa persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin mendekati titik berbahaya. Untuk memahami sepenuhnya mengapa pertemuan ini begitu penting, kita perlu meninjau kembali sengketa hukum dan putusan internasional tahun 2016 yang hingga kini masih ditolak oleh Tiongkok. Scarborough Shoal, sebuah cincin karang dan batuan yang muncul di atas permukaan laut, terletak sekitar 120 mil laut di sebelah barat Luzon, Filipina. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS, jarak tersebut menempatkan kawasan itu secara jelas dalam zona ekonomi eksklusif, ZEE, Filipina. Bagi Manila, laut di kawasan itu bukan hanya sekadar hamparan biru di peta. Ia memberi makan keluarga, menggerakkan perekonomian lokal, dan menjamin keamanan ribuan nelayan yang bergantung padanya setiap hari. Namun,
Tiongkok menolak kerangka hukum tersebut dan tetap bersikeras mempertahankan klaim 9 garis putus-putus yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan. Dengan menempatkan kapal penjaga pantai dan kapal milisi maritim untuk menghadang kapal Filipina, Beijing bertindak seakan-akan Scarborough Shoal adalah wilayah mereka yang tidak bisa diganggu-gugat. Disinilah konflik antara hukum internasional dan kekuatan nyata mulai terlihat. Pada Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag mengeluarkan putusan bersejarah. Setelah bertahun-tahun persidangan, pengadilan membatalkan klaim 9 garis Tiongkok dan menegaskan bahwa Scarborough Shoal tidak dapat menghasilkan zona ekonomi eksklusif sendiri. Keputusan itu merupakan kemenangan hukum yang signifikan bagi Manila, memperkuat hak akses nelayan Filipina, serta posisi negara tersebut dalam komunitas internasional yang menghargai aturan maritim. Namun, di lapangan, kenyataannya berbeda. Beijing menolak putusan tersebut dan terus melakukan patroli seperti seolah-olah keputusan itu tidak pernah ada. Hal ini memperlihatkan jurang besar antara hukum tertulis dan penerapannya di lapangan, antara regulasi internasional dan kontrol praktis. Lebih jauh lagi, situasi ini menyingkap kenyataan pahit. Ketika sebuah negara besar memilih mengabaikan keputusan hukum, negara-negara kecil seringkali mendapati bahwa bahkan keadilan internasional pun tidak mampu sepenuhnya melindungi kedaulatan mereka. Scarborough Shoal pun menjadi simbol paling nyata dari ketimpangan itu. Amerika Serikat segera terlibat melalui operasi kebebasan navigasi. Walaupun Washington sendiri belum pernah meratifikasi UN Clause, namun negeri itu justru menerapkan prinsip-prinsip konvensi tersebut lebih konsisten dibandingkan negara lain. Kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat seperti USS Higgins dan USS Russell secara rutin berlayar di sekitar Scarborough Shoal untuk menantang apa yang mereka sebut sebagai klaim maritim berlebihan. Para pemimpin Amerika berpendapat bahwa tidak ada satu negara pun yang berhak menutup jalur laut yang menghubungkan Asia dengan seluruh dunia. Operasi patroli ini sekaligus menjadi bentuk solidaritas dengan sekutu seperti Filipina dan juga pesan bagi Beijing bahwa jalur perdagangan global tidak boleh berubah menjadi wilayah tertutup. Namun, dari sudut pandang Tiongkok, kegiatan tersebut dipandang sebagai provokasi yang disengaja serta bukti standar ganda Washington karena ATS mengacu pada sebuah perjanjian yang bahkan tidak mereka ratifikasi. Meski demikian, setiap pelayaran kapal perusak SAS membawa makna diplomatik yang jauh melampaui kehadiran senjata. Kapal itu tidak hanya sekadar kekuatan militer di lautan, tetapi juga wujud fisik dari sebuah tatanan internasional berbasis aturan. Sementara itu, Tiongkok memilih berargumentasi di arena opini publik. Para pejabatnya menekankan bahwa mereka memiliki hak historis yang mendahului hukum modern, seraya menghadirkan peta dan catatan sebagai bukti untuk memperkuat klaim tersebut. Media pemerintah menggambarkan Beijing sebagai kekuatan yang sedang bangkit, namun menjadi sasaran perlakuan tidak adil dari pihak luar. Manila menjawab dengan kisahnya sendiri, sebuah negara kecil yang berusaha menegakkan keadilan di hadapan tetangga yang jauh lebih kuat. Hasilnya adalah sebuah arena pertarungan global, di mana perjuangan nelayan sederhana dan dokumen hukum internasional berubah menjadi simbol dari tatanan dunia. Scarborough Shoal pun tidak lagi sekadar menjadi tempat menangkap ikan atau sebatas sengketa wilayah. Ia telah bertransformasi menjadi garis depan dalam perdebatan besar. Apakah hukum internasional benar-benar penting ketika kekuatan besar memilih untuk tidak mematuhinya? Kawasan itu bagaikan simbol dari dua masa depan yang berbeda. Satu dunia di mana aturan melindungi pihak lemah, dan dunia lain di mana hasil ditentukan oleh kekuatan semata. Pertarungan hukum dan perang narasi inilah yang membuka jalan bagi setiap pertemuan berisiko antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Setiap kali kapal perang Amerika Serikat memasuki perairan tersebut, Beijing segera mengklaim kemenangan di ruang informasi. Komando Teater Selatan dari Tentara Pembebasan Rakyat kerap menyatakan bahwa mereka berhasil mengusir kapal Amerika, menganggap tindakan itu sebagai bukti kekuatan mereka. Dalam pemberitaan Tiongkok, istilah seperti melindungi kedaulatan dan menjaga stabilitas diulang terus-menerus. Kata-kata itu tidak dipilih secara kebetulan. Mereka dirancang untuk menenangkan opini publik dalam negeri, agar rakyat Tiongkok melihat pemerintahnya sebagai pihak yang tegas menghadapi tekanan luar, sekaligus memberikan sinyal peringatan kepada negara-negara ASEAN yang mungkin ingin menantang klaim maritim Beijing. Bagi Beijing, setiap pernyataan adalah pesan strategis. Tiongkok sedang memegang kendali, dan siapapun yang mempertanyakan kendali itu harus bersiap menghadapi reaksi tegas. Kurangnya bukti independen seperti video atau citra radar tidak dianggap penting dalam narasi tersebut. Yang terpenting adalah membentuk keyakinan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebaliknya, Washington menuturkan cerita yang sangat berbeda.
Setelah setiap operasi kebebasan navigasi, pejabat Angkatan Laut Al-Islah menegaskan bahwa kapal mereka telah menyelesaikan rute yang direncanakan tanpa dipaksa untuk mundur. Saat USS Higgins berlayar dekat Scarborough Shoal, Pentagon menekankan bahwa misi itu sah, tidak berbahaya, dan sepenuhnya dilindungi oleh hukum internasional. Pesan yang dikirim ke sekutu sangat jelas. Amerika tetap konsisten dan tidak akan menyerah pada tekanan. Untuk audiens global, pernyataan itu memperkuat prinsip bahwa jalur laut Asia harus tetap terbuka dan bebas dilalui. Namun, di sini pun muncul masalah serupa. Tidak ada bukti independen yang dapat diverifikasi. Tanpa rekaman video atau data radar, pengamat dari luar dipaksa memilih percaya pada narasi siapa. Ketidakpastian ini menciptakan ruang subur bagi propaganda dan informasi yang menyesatkan. Apa yang kita saksikan bukan hanya konfrontasi di laut, melainkan juga perang kata-kata dan perebutan narasi. Beijing menggambarkan setiap operasi sebagai bentuk penyusupan yang berhasil mereka tangkal, sementara Washington menyebutnya sekadar pelayaran rutin yang berlangsung mulus. Tidak ada pihak yang memberikan bukti konkret untuk mendukung klaim masing-masing. Akibatnya, media internasional sering melaporkan kedua versi cerita tersebut secara berdampingan, sehingga dunia seakan memiliki dua realitas paralel. Bagi negara-negara ASEAN seperti Vietnam atau Malaysia, kebingungan ini tampak disengaja. Tiongkok ingin mereka meragukan keandalan Amerika, sedangkan Washington berharap mereka meragukan dominasi Tiongkok. Persaingan informasi ini jelas bukan tanpa dampak. Dengan menyembunyikan fakta, kedua kekuatan besar justru memperbesar ketegangan. Hal ini meningkatkan risiko salah perhitungan dan membuka jalan bagi insiden di laut yang bisa berkembang menjadi krisis. Dalam konteks ini, kata-kata bisa sama berpengaruhnya dengan kapal perang. Masalah yang lebih mendalam terletak pada lemahnya strategi penangkalan yang dimulai dari tingkat atas. Ketika Gedung Putih mengirimkan sinyal yang tidak konsisten atau terlihat kurang fokus, lawan akan mengisi kekosongan tersebut dengan narasi mereka sendiri. Beijing paham benar bagaimana memanfaatkan celah itu, menggunakan setiap pertemuan di laut untuk menunjukkan kekuatan. Sementara Washington berusaha mengembalikan kepercayaan melalui pernyataan yang seringkali kurang didukung bukti nyata. Bagi masyarakat Amerika biasa, situasi ini bisa menjadi peringatan. Jika Amerika Serikat tidak mampu membuktikan secara jelas kemampuan mengendalikan operasinya, para pesaing akan lebih leluasa membentuk persepsi global. Di dunia di mana informasi menyebar lebih cepat daripada senjata jarak jauh, persepsi sama artinya dengan kekuatan. Jika para pemimpin ABS tidak dapat menyajikan bukti yang konsisten dan transparan, kepercayaan dari sekutu dapat terkikis, sementara pihak lawan akan semakin percaya diri. Laut Cina Selatan bukan hanya sekadar terumbu karang atau garis pantai, tetapi juga tentang siapa yang ceritanya akan dipercaya oleh dunia. Di balik pernyataan politik tersebut, faktor utama yang membuat keadaan berisiko adalah kekuatan persenjataan dan strategi konfrontasi. Ketika dua kekuatan maritim besar bertemu di perairan sengketa, hasilnya sering ditentukan oleh teknologi dan cara bertindak yang mereka pilih. Dalam pertemuan baru-baru ini, kapal perusak USS Higgins milik Amerika Serikat tidak membalas dengan senjata, melainkan menunjukkan teknologi canggih dan disiplin yang terukur. USS Higgins dilengkapi dengan sistem tempur Aegis yang menghubungkan radar, rudal, serta pusat komando dalam satu jaringan terpadu. Radar SPY-1D mampu melacak ratusan target sekaligus, memberi AOS keunggulan dalam deteksi dini dan pengendalian pertempuran. Kapal ini membawa rudal SM-2 dan ISSM untuk pertahanan udara, rudal jelajah Tomahawk untuk serangan darat, serta rudal Harpoon untuk menghadapi kapal permukaan. Untuk pertahanan jarak dekat, sistem CAWS Phalanx dapat menembakkan ribuan peluru per menit, menciptakan penghalang baja terhadap ancaman yang mendekat. Ditambah dengan sistem peperangan elektronik, Higgins bukan hanya kapal perusak, tetapi juga simbol kekuatan laut Amerika. Namun, Tiongkok bertekad menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditekan. Angkatan Laut PLA mengerahkan kapal tempur tercanggih, termasuk kapal perusak tipe 052D dan fregat tipe 054A. Kapal perusak 052D dibekali rudal jelajah anti kapal WJ-18 yang berkecepatan tinggi dan jangkauan jauh, mampu mengancam kapal dengan pertahanan terbaik sekalipun. Untuk pertahanan udara, mereka menggunakan rudal HK-9, dirancang melindungi armada dari pesawat maupun rudal musuh. Radar dengan teknologi array modern memperkuat kemampuan deteksi, mempersempit jarak dengan armada barat. Sementara itu, fregat 054A mungkin lebih kecil, tetapi jumlahnya lebih banyak dan lebih fleksibel. Bersama-sama, formasi ini menjadi ujung tombak kebangkitan maritim Tiongkok.
Dengan mengerahkan mereka untuk membayangi USS Higgins, Beijing ingin memperlihatkan tekad menghadapi langsung kehadiran Anam al-Ela. Tujuannya tidak sekadar menjaga wilayah perairan, melainkan juga mempertegas klaim bahwa Tiongkok adalah kekuatan dominan di kawasan. Meski demikian, senjata saja tidak cukup untuk memastikan kemenangan dalam konfrontasi laut. Strategi memainkan peran besar dalam menentukan arah peristiwa. Dalam kasus ini, perbedaannya terlihat jelas. AEKS mempertahankan jalur dan kecepatannya, menghindari komunikasi radio yang tidak perlu, serta bergerak dengan kepercayaan diri yang tenang. Strategi ini dirancang dengan pertimbangan matang untuk menegaskan sikap profesional, menghindari provokasi, serta menekankan bahwa misi tersebut bersifat rutin dan sah menurut hukum internasional. Sebaliknya, Tiongkok memilih untuk meningkatkan ketegangan. Kapal-kapal mereka sering bergerak sangat dekat, terkadang sejajar dengan USS Higgins, sambil terus-menerus menyampaikan peringatan lewat radio agar kapal Amerika mengubah haluan. Tindakan ini bertujuan menciptakan tekanan psikologis, merekam momen dramatis, lalu menayangkannya sebagai bukti narasi bahwa Tiongkok tidak mundur. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, tetapi juga kepada negara-negara tetangga, seolah ingin menunjukkan bahwa Beijing siap berhadapan langsung dengan Washington. Situasi tersebut bukanlah adu kekuatan senjata, melainkan ibarat sebuah permainan catur berisiko tinggi, di mana satu langkah keliru saja dapat memicu ketegangan serius. Pertemuan ini memperlihatkan rapuhnya stabilitas di wilayah laut yang disengketakan, sekaligus menunjukkan betapa mudahnya perdamaian terganggu ketika negara-negara besar saling menguji batas. Ketegangan makin terasa jika melihat gambaran regional yang lebih luas. Latihan militer dan aliansi yang semakin meningkat menambah titik-titik tekanan baru. Bentrokan yang belakangan terjadi di Laut Cina Selatan bukanlah insiden kebetulan, melainkan bagian dari pola persaingan yang kian intens. Tiongkok menggelar latihan militer skala besar, termasuk manuver amfibi, peluncuran rudal, hingga simulasi operasi di laut yang disengketakan. Semua ini bukan hanya latihan teknis, melainkan juga pesan politik yang dimaksudkan untuk memperingatkan pihak lain agar tidak menantang klaim Beijing. Dengan sering mengulang kegiatan tersebut, Tiongkok menciptakan atmosfer tegang yang lama-kelamaan dianggap normal. Bagi negara-negara kecil, kondisi ini berarti bahkan aktivitas sederhana seperti patroli atau penangkapan ikan pun bisa berisiko menimbulkan insiden. Saat ini, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat melakukan patroli harian di sekitar Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly. Langkah ini tidak hanya sekadar defensif, tetapi lebih menyerupai upaya untuk mengubah laut internasional menjadi kawasan yang secara efektif berada di bawah pengaruh Tiongkok. Kapal penjaga pantai dan milisi maritim kerap menghalangi kapal asing, mengikuti nelayan dari negara lain, serta membangun hambatan agar pihak luar sulit melaksanakan hak-haknya. Strategi semacam ini perlahan melemahkan tekad kawasan, sekaligus memberi tekanan politik agar pemerintah negara-negara lain menerima klaim garis 9 putus milik Tiongkok. Namun, sejumlah kekuatan lain mulai merespon. Untuk pertama kalinya, India dan Filipina mengadakan latihan bersama di Laut Cina Selatan. Meski skalanya masih kecil, langkah ini syarat dengan simbolisme. Bagi Manila, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi tekanan Beijing. Sementara bagi New Delhi, ini menjadi bukti bahwa India siap berperan sebagai mitra keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Kedua negara sama-sama mengkhawatirkan pengaruh Tiongkok yang terus tumbuh, dan kerja sama mereka membuka jalan bagi kolaborasi regional yang lebih erat demi menjaga keseimbangan. Amerika Serikat juga memperkuat keterlibatannya. Washington dan Manila memperluas perjanjian kerjasama pertahanan yang telah ditingkatkan, memungkinkan pasukan Amerika menggunakan lebih banyak pangkalan di Filipina. Beberapa lokasi baru ini yang dekat dengan Laut Cina Selatan dan Taiwan memberi peluang bagi Amerika Serikat untuk cepat menunjukkan kehadiran militernya di kawasan sensitif. Perjanjian ini menjadi jaminan bagi Filipina tentang komitmen Amerika dalam melindungi mereka, meski pada saat yang sama memicu kekhawatiran Beijing mengenai kemungkinan adanya upaya pengepungan. Dari sudut pandang Tiongkok, penempatan pasukan Amerika menyerupai jaringan strategis yang siap mengawasi setiap pergerakan mereka. Scarborough Shoal kini telah menjadi salah satu titik panas paling diperhatikan di kawasan Asia Pasifik. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok beberapa kali menggunakan alat penghalau air bertekanan tinggi (MOA) untuk menghadang nelayan Filipina agar tidak bisa mengakses wilayah tangkapan tradisional mereka. Setiap insiden yang terjadi selalu direkam dan disebarkan secara daring, sehingga sebuah sengketa lokal berubah menjadi isu internasional. Bagi Filipina, Scarborough Shoal bukan hanya sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir, melainkan juga simbol kedaulatan nasional. Sementara bagi Beijing, lokasi ini memiliki nilai strategis yang tidak bisa dilepaskan. Setiap kali terjadi ketegangan baru,
risiko salah perhitungan semakin besar, meningkatkan kemungkinan terjadinya konfrontasi langsung antara Tiongkok dan Sekutu Amerika Serikat. Semua faktor ini memperlihatkan sebuah kawasan yang terjebak dalam siklus eskalasi. Tekanan Tiongkok kian meningkat, negara-negara tetangga berusaha merespon, sementara Amerika Serikat terus memperkuat perannya. Laut Cina Selatan pun berubah menjadi salah satu arena paling sensitif dalam persaingan geopolitik antar kekuatan besar. Peristiwa-peristiwa di laut yang tampak sepele pada kenyataannya merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas, berpotensi memengaruhi keamanan global selama beberapa dekade mendatang. Inilah sebabnya mengapa insiden di Scarborough tidak bisa dianggap sekadar masalah maritim, melainkan peristiwa strategis dengan dampak internasional. Gerakan Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal bukanlah kebetulan. Itu merupakan bagian dari strategi yang disengaja untuk menunjukkan kendali atas Laut Cina Selatan. Dengan menghadang kapal nelayan Filipina atau mengikuti pergerakan kapal perang Amerika Serikat, Beijing ingin menegaskan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat beroperasi tanpa persetujuan mereka. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada kekuatan luar, tetapi juga kepada publik dalam negeri. Media pemerintah Tiongkok kerap memanfaatkan peristiwa ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah kuat dan mampu menjaga kepentingan nasional, terutama di saat pertumbuhan ekonomi melambat dan kekecewaan publik meningkat. Bagi Beijing, menampilkan ketegasan di luar negeri membantu memperkuat legitimasi di dalam negeri. Namun, bagi Amerika Serikat, risiko juga sangat besar. Jika Washington terlihat mundur, misi mereka untuk menjaga prinsip kebebasan navigasi akan kehilangan kredibilitas. Hal itu bisa melemahkan hukum internasional sekaligus mendorong Tiongkok memperluas pengaruhnya lebih jauh. Untuk mencegah hal ini, armada Amerika Serikat tetap beroperasi di wilayah yang disengketakan, menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Setiap patroli yang dilakukan menunjukkan bahwa jalur perdagangan global harus tetap terbuka, dan hukum internasional tidak bisa diabaikan oleh kekuatan sepihak. Yang sama pentingnya adalah keyakinan dari para sekutu, khususnya Filipina. Selama bertahun-tahun, Manila menghadapi tekanan langsung, mulai dari nelayan yang dihalangi, hingga penjaga pantai yang dihadapkan pada taktik penghalauan di laut. Tanpa dukungan kuat, Filipina bisa meragukan keandalan aliansinya dengan Washington. Karena itu, pejabat Amerika selalu menegaskan komitmen ganda, mencegah eskalasi dari pihak Tiongkok, dan menjaga solidaritas dengan mitra regional. Setiap kapal perang Apu Ilas yang beroperasi di dekat Scarborough menjadi simbol nyata bahwa perjanjian pertahanan tidak hanya sekadar janji di atas kertas. Dampak dari dinamika ini melampaui kawasan Asia. Scarborough telah menjadi simbol global dari persaingan kekuasaan. Pihak yang mengendalikan narasi ini berpotensi memengaruhi aturan mengenai keteraturan maritim di seluruh dunia. Laut Cina Selatan sendiri adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, mengangkut barang senilai triliunan dolar setiap tahun. Jika Tiongkok berhasil menormalisasi dominasinya, keseimbangan kekuatan global akan bergeser jauh melampaui kawasan. Sebaliknya, jika Amerika Serikat tetap konsisten, prinsip kebebasan navigasi akan terus menjadi fondasi perdagangan internasional. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, tetapi ketegangan berada pada tingkat yang sangat berisiko. Setiap kali melintas dekat wilayah itu, setiap peringatan yang muncul menjadi pengingat betapa rapuhnya perdamaian. Bagi dunia, ketegangan ini adalah tanda bahwa sebuah perselisihan bisa saja meledak, bukan karena niat yang disengaja, tetapi akibat salah perhitungan. Semua ini membuktikan bahwa Scarborough bukan sekadar sebuah sengketa yang berlarut-larut. Ia adalah ujian terhadap tekad, sekaligus meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Apakah pada akhirnya Amerika Serikat dan Tiongkok akan benar-benar berhadapan secara langsung? Peristiwa pada 13 Agustus lalu berakhir tanpa adanya bentrokan. Namun, hal itu menekankan betapa tipisnya garis batas antara patroli rutin dengan potensi konfrontasi terbuka. Apa yang terjadi di sekitar Scarborough tidak semata persoalan teritorial, melainkan juga tantangan terhadap hukum internasional, kebebasan navigasi, dan kredibilitas Amerika Serikat sebagai salah satu pemimpin global. Setiap pertemuan di perairan itu kini menjadi ujian kesabaran, menimbulkan pertanyaan apakah kedua kekuatan besar mampu menahan diri dan mengendalikan eskalasi. Ataukah sebuah kesalahan kecil bisa memicu krisis yang lebih luas? Melihat ke depan, risikonya tetap tinggi. Scarborough tidak lagi hanya sekadar terumbu karang yang jauh dari mata publik, melainkan sudah menjadi tolok ukur strategis yang dapat menentukan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Dunia sedang mengamati, dan setiap langkah akan membawa konsekuensi yang jauh melampaui Laut Cina Selatan. Peristiwa Scarborough juga mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada persenjataan, melainkan pada kebijaksanaan dan kemampuan menahan diri. Perdamaian sangat rapuh, dan setiap negara memiliki pilihan, meningkatkan ketegangan atau menjaga stabilitas.
Sejarah menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hukum internasional dan mengutamakan dialog dibanding konfrontasi adalah jalan menuju dunia yang lebih aman bagi semua. Sebagai penonton, kita sebaiknya menggunakan momen ini untuk merenung, karena perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah sebuah pilihan, sesuatu yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan itulah pesan yang ingin dibagikan oleh Navy Secrets hari ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan wawasan jujur dan terbaru, didukung oleh analisis mendalam dari para pakar strategi dan ahli politik ternama. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda adalah motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang berkualitas dan penuh makna. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa kembali!